Gue udah pencet emergency berkali-kali. Awalnya kan cuma tet. Gue pernah sebelumnya kayak kejebak di lift bentar, cuman gak sendiri. Dipencet tuh ada suara yang ngomong gitu kan, kayak halo tenang ya kita kesana gitu. Atau minimal dari luar lah ada yang sabar ya. Ini nggak ada. Gue pencet udah berkali-kali, sampai yang tadinya pencet tet, gue pencet terus tet gitu. Udah yang udah separah itulah. Jam itu kayak maghrib gitu deh. Ya gue dipikir-pikir mah ya maghrib sih. Terus gue udah mikir, gue udah nggak tahu ya mau gimana lagi. Gue udah yang duduk aja udah lemes gitu. Gue ada pikiran sedikit kayak apa ini di prank ya. Cuman kayak kalau di prank ini jahat banget. Gue bisa pingsan loh. Nggak mungkin prank. Karena gue sepenakut itu. Ya udahlah, gue duduk sambil tetap mencetin si bel. Tet. Lama-lama ada lagi suara senandungan cewek. Gue teriak kencang, tolong gitu. Terus gak lama lampunya mati lagi. Udah tuh auto keluar suaranya. Teriaknya makin kenceng dari, gue juga gak nyangka gue bisa teriak sekencang itu. Tolong! Gue teriak kayak gitu. Udah keringet dingin, udah parah. Akhirnya ada suara manajernya ibu, ada suaranya Kak Tasya. Tenang dek. Jadi si Kak Tasya ini dia abis turun dari atas naik tangga. Pas di tangga dia dengar suara aku katanya. Kejebak lift aja tuh udah horor. Ini sendiri, ini lift rumah sakit, mati-mati lampunya. Ih gila banget sumpah kalau dipikir-pikir. Gue tuh pengen nangis, cuman gue kalau udah nangis udah buyar, nggak bisa mikir kan. Jadi gue tahan-tahan. Karena lebih ke keringet dingin, gue lebih ke mikir gimana caranya ya. Karena gue tahu banget di luar mau lantai berapapun depan lift tuh sepi banget. Jadi mau gue teriak pun gue mikir nggak ada yang dengar di depan. Gue teriak pun gak ada yang denger karena jarak ke lift tuh jauh dari mana-mana. Kayak gitu. Anjir lah, gila banget sih itu pengalaman. Pas gue keluar, udah tuh tolongin, terus kayak sapamnya baru datang kayak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gimana ya? Nggak apa-apa gimana? Gue udah mau meninggal itu. Terus gue cerita tuh sama Raffi adek gue. Raffi Sanjaya, kalau kalian pasti tahu dia lah. Terus kata Raffi, sebelumnya dia naik lift itu berdua sama Kak Aski. Terus ada suara cewek, tapi bukan lift yang tengah, lift yang sampingnya. Berarti emang anjir. Kalau Raffi dengernya bukan suara senandung, tapi suara ketawa. Paha gue merinding. Dia dengarnya suara ketawa. Gue makin yakin dong. Yang tadi kaki gue merinding terus. Ya gue makin yakin dong itu cerita, bukan ngadi-ngadi. Emang ada berarti. Ya gitulah. Gak tahu sih. Padahal gue udah naik lift yang kata sapam, itu lift yang gak rusak. Yang itu. Tai lah, serem banget sumpah. Gak mau lagi gue. Padahal udah mikir, oh nih rumah sakit baru nih, yang meninggalnya juga baru dikit kali. Ya nggak menjamin lah, rumah sakit mah dimana juga serem. Kayak gitu ceritanya, amit-amit kan. Karabin jadi nggak kita nonton Kasiska tanggal berapa? 24 ya? Full ayat kursi atau kebun binatang? Enggak, dua-duanya. Boro-boro gue mau baca doa tuh ngeblank, tau gak sih? Gue sering mikir nih ya kalau kayak nonton film atau lihat video apa, wah kalau gue di situ gue berdoa sih atau apalah. Gue ngeblank, boro-boro Al-Fatihah juga nggak kebayang. Yang bisa gue pikirin kayak tolong gitu doang udah. Yang gue kesel pas keluar tuh respon pertama ada orang lokasi, ada sapam, sama satu lagi kayaknya supir apa gitu. Ketawa, respon pertamanya ketawa. Gue udah keringet dingin di dalam, gue udah nggak tahu gue masih bisa hidup apa enggak. Anjing, diketawain lah.
gitu. Kalau gue jadi lu udah pingsan sih. Jujur gue kan gak pernah pingsan ya, jadi gue gak tahu. Tapi kaki gue lemesnya. Kayak foto yang gue posting di feeds itu, gue udah bener-bener nyender karena gue takut di belakang gue ada sesuatu. Terus udah kaki gue udah selonjoran, yang tangan gue tremor, udah mencetin bel terus. Itu setengah jam sih emang, tapi kerasanya di gue kayak 5 jam, jujur aja. Iya, kurung di lift, Karabin. Gue teriak-teriak kenceng banget. Gue berharap saking kencengnya gue teriak tuh kedengeran ke set gitu kan. Padahal mah, tahu orang-orang sebelumnya ada yang ngalamin juga nggak? Ngalamin kejebak gitu enggak. Tapi Raffi sama Kak Aski tuh denger ada yang ketawa pas mereka lagi di lift samping. Gak ada yang nyariin emangnya. Saat itu aku dari set ngomong kayak aku mau ke bawah gitu, ngomong sendirian, dan semua juga tahu ke bawah itu kemana tujuannya. Jadi ya nggak ada yang nyariin, paling mikirnya ya paling di ruang talent, paling di ruang makeup gitu, nggak jauh-jauh gitu. Nggak ngap nafasnya, ngap, dada gue udah berat banget, udah keringet dingin parah, serem banget. Ya serem sih, cuman pas udah lewat lebih kayak udahlah. Itu lift bener-bener panas mampus. Pas gelap sih gue udah mati sih. Pas gelap di otak gue udah kayak sampai terang depan gue ada muka, gue tonjok sumpah. Gak tahu deh, gue masih merinding sampai sekarang kalau cerita itu, anjir. Selama ini tuh ya tiap nongkrong kayak orang-orang cerita horor, gue nggak punya cerita horor men. Cuman sekarang kayak punya satu. Trauma nggak abis itu naik lift? Enggak sih, karena gue males jalan kayaknya. Tapi selama ada eskalator kayaknya masih aman. Ya itu malam-malam maghriban gitu. Maghrib apa jam 7 atau 8 ya? Nggak ada sinyal sama sekali. Mana kemarin gak nyusul? Ya enggak dong kak, aku kemarin di Gading Serpong. Jauh banget kalau nyusul. Nggak diajak juga lagian. Jadi lo bangga apa trauma karena pencerita horor? Nggak dua-duanya lah. Apa yang bisa dibanggain? Terus nggak trauma juga sih, karena ya udah gue maklum itu emang liftnya aja yang anjing gitu. Mungkin gak sih kalau Zara balikan sama Kafka? Aduh, jangan ngomong ke gue lah, bukan urusan gue itu. Habis itu keluar gimana? Ya udah tremor ke ruang talent, cerita ke si Raffi. Habis itu gue sama Raffi naik lift yang sama ke lantai 4. Gak ada apa-apa, aman aja. Kesel sama sapamnya, jujur iya kesel banget. Tapi pas keluar gue udah kayak udah luntur rasa keselnya, lebih kayak ya udah yang penting gue udah di luar. Udah itu aja. Gila. Dinaikin lagi tapi berdua, karena sapamnya yang ngomong lift yang bener cuman yang itu, katanya gitu. Dan kalaupun kejebak ya udah gue nggak berdua gitu. Amit-amit banget sih. Mungkin lain cerita ya kalau ini kejebaknya bukan di lift rumah sakit. Kalau bukan lift rumah sakit kayak gue masih ya udahlah. Mana gue keinget adegan Pengabdi Setan lagi, sialan anjir, gila banget. Ada Kak Mufti.
Karaoke lagi yuk bro. Lagi galau nih gue. Always galau. Kursinya kayak orang, iya. Kadang kalau malam gitu gue kebangun, siapa tuh kursi. Bikin vlog lagi ya nanti lah ya. Lagi sibuk. Apa mau cerita apa lagi? Ca, di Sajadah Panjang 2 Adinda punya pacar gak? Coba tebak. Maunya gimana? Punya pacar apa enggak? Coba nonton aja ya. Suka belanja random di shopping gak? Beli apapun walaupun harganya walaupun gak branded dan harganya super murah. Nggak serandom itu sih, tapi belanja random suka banget. Rasanya piercing gimana? Sakit. Ya udah lah ya, kita mah jujur aja, realistis aja, sakit. Rumah Lama agak horor juga ya. Iya, itu juga horor banget, najis parah. Itu anting di hidung asli dong Tin, jangan alay deh. Emang gue sealay itu yang tempel-tempel magnet gitu? Hah? Lo di mana Tin? Jakarta atau di Bali? Nyanyi dong, orang lagi sumbang begini, lagi bindeng disuruh nyanyi. Piercing apa tato? Piercing apa tato ya? Ini katanya bisa disembunyiin, cuman gue juga masih mikir caranya gimana. Ya ke belakang gitu sih pastinya. Sebenarnya nggak mau yang ini, piercingnya tuh mau yang bulat gitu, tapi harus yang gini dulu buat 2 bulan pertama. Horornya kenapa Rumah Lama? Panjang ceritanya. Kan dulu anaknya alay soalnya. Males. Sudah. Lu lebih alay dari apapun ya Tin, jadi lu nggak berhak buat ngatain gue alay. Kemarin nonton Pasar Musik, iya yang hari ketiga nonton. Izin piercingnya gimana? Nggak izin sih. Tapi kayak pulang-pulang kayak gini aja, nggak ngomong apa-apa, terus tahu hidung kamu kenapa kayak gitu? Paling horor di Rumah Lama, aduh banyak banget. Di Rumah Lama sih horor semua ya. Bentar, dadah.